Shalom, selamat kembali bersama dengan kami di dalam ibadah online ataupun ibadah atas talian. Dan pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa waktu ini adalah waktu di mana kita dapat bersama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita tahu bahwa pada hari ini adalah harinya Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Nah, sebelum kita masuk di dalam doa, saya ingin membawa satu firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Bumi dan segala isinya milik Tuhan. Dunia dan semua yang mendiaminya kepunyaannya. Wow, firman Tuhan ini menyatakan bahwa kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan terhadap dunia ini. Dia memiliki dunia ini dan Dia menciptakan kita, dan Dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa dunia dan segala isinya milik Tuhan. Sekiranya bumi dan segala isinya bukan milik Tuhan, maka kewujudan manusia tidak ada hari ini, dan tidak ada penciptaan pada hari ini. Tetapi karena Tuhan menjadikan semuanya, bumi ini dan segala isinya, Dia menciptakan Adam dan Hawa, dan Dia menjadikan setiap bangsa-bangsa yang ada hari ini daripada keturunan-keturunan yang dipilih oleh Allah, daripada bangsa Israel. So kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, ya. Firman Tuhan katakan bumi dan segala isinya milik Tuhan. Dunia dan semua yang mendiaminya kepunyaannya. Syukur puji Tuhan karena kita ada pada hari ini, karena kita adalah milik Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, amin. Mari kita meresponi, kita datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari semua kita bersama-sama, saya mengajak kita berdoa untuk memasuki pujian dan penyembahan. Kita persiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Ora basakarabat ya ramasike ni ya ramasike. Yandoro busakarabat ni sandoro basaka. Kerede bosana ramasike ni romo sakarabasike. Sherede ya rabasandoro busakarabat ikafasike. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami datang menghadap karena kami tahu bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Allah, Engkau yang bertakhta. Bumi dan segala isi adalah milik-Mu Tuhan. Dunia dan semua yang mendiaminya adalah kepunyaan. Kami bersyukur karena sekali lagi kami dapat datang, kami dapat membawa setiap beban kami, keseluruhan hidup kami, apapun yang kami lalui, kami dapat berkata pada saat ini bukan dengan kekuatan manusia, tetapi karena Allah. Karena kami ada, karena Allah ada. Karena Engkau yang kami pandang, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami sanjung, Engkau yang kami tinggikan, lebih daripada segalanya yang berada di dunia ini. Saat ini Tuhan, persiapkanlah kami, Bapa di surga. Sekiranya terdapat dosa dan celah, ampuni kami, sucikan kami daripada dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan atas kelemahan kami, kelalaian kami. Dan kami mau Tuhan diperlayakan dan layak menghadap-Mu, layak menghadap takhta kudus-Mu. Bersemu kamu Tuhan di dalam penyembahan kami, di dalam pujian kami. Karena inilah kami Tuhan, kami berserah di hadapan-Mu.
Kami percaya bahwa tidak ada tersembunyi di mata Allah kelemahan kami, kekurangan kami. Maka itu Tuhan, suci kuduskan kami dengan darah Kristus. Suci kuduskan kami. Biarlah Tuhan, namamu Tuhan yang menebus kami, namamu yang telah mengampuni kami di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan atas pengampunan yang telah Kau berikan, darah yang telah menebus kami, darah yang telah membayar dosa-dosa kami. Karena kami percaya bahwa bukan dengan kekuatan manusia kami dapat memperoleh keselamatan, kami memperoleh pengampunan, tetapi oleh darah Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah, Engkaulah Yesus Kristus yang telah datang di dunia, satu-satunya anak Allah, Putra Tunggal Bapa. Kami berserah. Kami berserah. Haleluya Yesus. Kami berserah. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami siap Tuhan untuk masuk di dalam ruang pujian dan penyembahan. Haleluya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sikap penyembahan kita. Mari kita tumpukan seluruh hati kita. Kita fokuskan, kita pusatkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan penyembahan ini sungguh indah. Haleluya Yesus. Thank you Lord Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, Ku mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu
membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, tak terpudalah untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari kita bersuka cita bagi Dia. Karena Tuhan layak dipuji. Karena Dia layak disembah. Mari kita lebih dalam lagi datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Karena Engkau yang layak terima puji kami. Sembah kami hanya bagi nama-Mu. Oh, oh, oh. Haleluya. Di dalam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kau-Lah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kau-Lah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, haleluya. Kau yang layak disembah. Oh, haleluya.
mulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Termulia. Haleluya. Mari kita berikan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan. Tak terlukiskan, haleluya, kasih yang Kau berikan. Yang termegah, tiada bandingannya. Katakan dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan nyatakan, katakan bahwa Yesuslah, bahwa Yesuslah Tuhan. Coba kita bersolat. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Katakan maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Sekali lagi ya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih Tuhan, haleluya, setia menjagaku. Kan nyatakan bahwa Yesuslah, bahwa Yesuslah Tuhan. Sama-sama kita bersolat. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya Yesus. Kata-kata. Mari kita sama-sama katakan. Maha kuasa, maha mulia, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Sekali lagi, maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Yes Lord. Maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sampai selamanya.
namanya. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada saudara Nazil yang sudah melayani kita dalam pujian pagi hari ini. Nah, kita mau teruskan ibadah kita untuk mendengar firman Tuhan, mau belajar, mau dibentuk oleh firman Tuhan. Seperti yang kita tahu, kita hanya beribadah di dalam tarian. Saya berharap semua jemaat dapat memberikan fokus sepenuhnya untuk mau mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan juga saya mendorong semua jemaat supaya di dalam waktu PKP ini kita benar-benar mengambil waktu untuk berdiam di dalam rumah. Kita berseru kepada Tuhan, dan saya yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa walaupun kita sedang menghadapi badai. Nah, saya berdoa dan berharap saudara yang kasihi di dalam Yesus dalam keadaan yang sehat dan terpelihara di dalam naungan Allah kita Yesus Kristus. Dalam situasi yang mencabar hari-hari ini, saya mendorong kita semua para jemaat Tuhan, khususnya di dalam gereja Agape, mari kita terus bergantung penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut, jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesaya 40:29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo pagi ini kita berseru kepada Tuhan. Kita minta supaya kekuatan dan semangat yang datang daripada Allah terus mengalir ke dalam hidup kita. Itulah bukti bahwa ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita seperti yang saya katakan tadi. Hari-hari ini kita umat Tuhan diperhadapkan dengan badai yang besar, isu-isu global, isu-isu dunia seperti pandemi COVID-19. Kesan ekonomi yang terjejas akibat daripada COVID-19 ini terus menghantui masyarakat seluruh dunia. Di Malaysia yang turut terkesan dengan isu COVID-19 juga bertambah buruk dengan situasi politik yang tidak stabil. Kita tahu keadaan ini telah menjadi badai yang besar bagi seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira apapun bangsa, apapun agama kita. Kekhawatiran dan ketakutan dengan keadaan ekonomi yang terkesan menyebabkan media sosial dibanjiri dengan message-message yang melemahkan semangat. Lihat saja di mana-mana, di Facebook, di Twitter, Instagram, ada banyak hal, isu-isu yang menjadi perhatian kepada kita khususnya di Malaysia hari-hari ini. Dengan jumlah jangkitan yang semakin bertambah daripada virus COVID-19 ini, dengan situasi politik yang semakin terpecah, menimbulkan keresahan. Namun pagi hari ini jemaat Tuhan, saya ingin mengajak kita sebagai orang percaya supaya mengambil waktu ini untuk meletakkan ke tepi semua isu yang menakutkan ini. Dan saya mengajak kita semua supaya kita berbalik kepada dasar firman Tuhan, supaya kita kembali kepada firman Tuhan sebagai dasar kita, supaya kita tidak menjadi seperti orang dunia yang terus diikat dengan ketakutan dan juga kekhawatiran. Mari kita mulai melihat kembali kepada firman Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang mampu menolong kita. Kita tidak salah mengharapkan kerajaan, tidak salah kita mengharapkan ahli politik, ahli perubatan, atau ahli ekonomi untuk menolong kita meredakan ketakutan dan kekhawatiran kita. Namun dengar baik-baik, manusia tidak akan pernah menjadi final di dalam apapun keadaan kita. Allah dan firman-Nya adalah final, amin. Karena apapun situasi kita saat ini, Ia tetap Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah
yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini kita mau mempelajari firman Tuhan daripada Matius 8, ya. Saya mau mengajak kita mempelajari daripada Matius 8, 23 hingga 26. Sebagaimana murid-murid Yesus menghadapi badai yang melanda mereka, kita juga berhadapan dengan badai hidup kita. Nah, Matius 8 ini kita bacakan bersama-sama. Kita boleh baca bersama-sama. Matius 8, ya. Mari kita lihat bersama-sama 23 hingga 26. Yesus menaiki sebuah perahu dan pengikut-pengikutnya pergi bersama-sama dia. Tiba-tiba ribut badai membadai dan melanda tasik itu sehingga ombak memenuhi perahu, tetapi Yesus sedang tidur. Oleh itu pengikut-pengikutnya pergi kepadanya, ya, lalu membangunkan dia. Mereka berkata, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Kita hampir mati." Yesus menjawab, "Mengapakah kamu takut? Mengapakah kamu kurang percaya kepadaku?" Lalu Yesus bangun dan menengking angin dan ombak itu dengan segera. Tasik itu menjadi tenang sekali. Para pengikut Yesus heran. Mereka berkata, "Angin dan ombak pun taat kepada perintahnya. Orang apakah dia ini?" Cerita di dalam Matius 8 ini berbicara tentang peristiwa bagaimana Allah kita Yesus yang meredahkan badai yang mengganas. Tema kita pagi hari ini, firman Tuhan yang kita mau belajar adalah Tuhan tetap berkuasa sekalipun di dalam badai. Dengan firman Tuhan diambil daripada Matius 8, 23-26. Dan tajuk khotbah saya pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan di dalam badai. Tuhan masih menyertai Anda sekalipun saudara dan saya sedang diperhadapkan dengan badai kehidupan kita hari-hari ini. Ada beberapa kebenaran yang kita boleh pelajari di dalam kisah ini, ya. Kalau kita lihat daripada cerita ini, bagaimana kejadian Matius 8:23 ini, kita melihat bahwa murid-murid Yesus menghadapi badai yang melanda mereka. Sebagaimana murid Yesus, kita juga berhadapan dengan badai hidup kita masing-masing. Sebagaimana murid-murid Yesus meresponi badai yang melanda dengan ketakutan, demikianlah hari-hari ini yang sedang terjadi di seluruh dunia. Ada banyak orang yang melihat situasi hari ini, meresponi masalah, meresponi badai itu dengan ketakutan. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah kita sedang meresponi masalah kita, badai yang sedang melanda hidup kita, dengan ketakutan? Kalau kita melihat di dalam Matius 8, murid melihat bahwa Yesus sedang tidur, seakan tidak peduli dengan keadaan yang sedang terjadi. Tahukah saudara bahwa tanpa kita sadar, banyak di antara kita turut memiliki tanggapan yang sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu, bahwa Tuhan tidak sadar akan pergumulan kita. Tuhan tidak peduli dengan badai yang melanda kehidupan kita. Tuhan tidak memahami setiap pancaroba hidup yang kita lalui. Makanya firman Tuhan dalam Matius 8, 23-26 akan kita korek bersama-sama, akan kita pelajari bersama-sama. Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Apakah Tuhan tidak memahami? Ataupun ada something yang kita terlepas kebenaran, sehingga kita perlu mengoreksi diri kita dan mengizinkan firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini mengubah kita. Amin. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 8 ini, ya, ayat yang dikatakan tadi, ketika Yesus menaiki perahu dengan pengikutnya, dibilang tadi, kemudian datang ribut menyerang dan didapati bahwa Yesus sedang tidur. Kemudian pengikut-pengikutnya yang ketakutan itu membangunkan Yesus dan berkata, "Tuhan, selamatkan kami." Nah, di dalam ayat 26 ini ada statement yang luar biasa yang kita mau pelajari khususnya pagi hari ini, ya. Yang pertama, pelajaran pertama, kalau kita lihat dalam ayat 26, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Kenapa Tuhan mempertanyakan pertanyaan ini?
Ya, jelas sekali kalau kita melihat, kalau kita selidiki cerita ini, walaupun dia pendek, kita dapati bahwa cara murid Yesus meresponi situasi itu menunjukkan bahwa mereka yang bersama-sama dengan Yesus dalam perahu itu sebenarnya mereka sedang ketakutan. Sebab itulah tidak heran kalau kita lihat di sini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut?" Tuhan tahu keadaan mereka. Tuhan sadar apa yang sedang mereka rasakan. Dia bukan tidur. Ketakutan telah mengelabui murid-murid Yesus sehingga mereka kehilangan pertimbangan mereka dan melupakan kemampuan Yesus melakukan mujizat. Bahkan pada saat genting ini, ada murid-murid ini ya, beranggapan Yesus tidak ambil peduli. Karena sementara badai melanda, mereka dapati bahwa Yesus sedang tidur. Persoalannya, ya, betulkah Yesus tidur? Saya yakin Yesus tidak tidur. Saya yakin bahwa Yesus sadar apa yang sedang berlaku. Yesus sadar ketakutan yang sedang menghantui murid-muridnya. Makanya persoalan itu datang. Makanya persoalan itu diajukan. Yesus sedang memperhatikan respon muridnya. Dan jelas sekali bahwa murid-muridnya sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Soalan saya kepada kita hari ini, kalau Yesus yang berkuasa tinggal dalam hidup kita, perlukah kita takut apabila badai kehidupan yang dahsyat melanda kehidupan kita? Perlukah kita takut? Masalah sebesar dan sekeras apapun boleh datang menimpa kita. Tetapi dengar baik-baik pagi hari ini, saya mendorong kita semua, biarlah kita tidak takut di dalam menghadapinya. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita memiliki Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Kita memiliki Yesus yang sedang mempedulikan hidup kita. Dia ada dalam satu perahu bersama-sama dengan kita, sama seperti sebagaimana Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya di dalam perahu itu. Dan dia tidak tidur. Dia mempedulikan kita. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Lalu mengapa kita harus takut? Yesaya 41 ayat 10 mengatakan begini, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kunci bagaimana supaya kita dapat tenang, damai ketika berhadapan dengan badai adalah jangan takut. Jangan takut apa yang kita akan hadapi. Jangan takut melihat badai yang kita hadapi, yang sedang kita alami. Jangan takut. Saya katakan sekali lagi, jangan takut dengan apa yang kita hadapi. Jangan takut dengan apa yang sedang kita jalani dalam hidup kita saat ini. Tiada duit, hilang pekerjaan, kekurangan pendapatan, banyak berita-berita yang menakutkan. Dengar baik-baik, jalani saja hidupmu. Jangan takut. Yesaya berkata, jangan takut. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Jangan bimbang, sebab Dia adalah Allah kita yang akan meneguhkan, bahkan menolong kita semua. Dia memegang kita dengan tangan kanan yang akan membawa kemenangan. Amin. Hidup ini tidak akan lepas dari berbagai masalah. Kita perlu paham, hidup ini tidak akan pernah ada waktu yang tidak masalah. Satu masalah lepas, kita jalani, kemudian masalah selesai, kita jalani kehidupan, kemudian hari datang lagi masalah yang lain. Itulah hidup, itulah reality dalam hidup kita. Namun yang perlu kita paham di sini adalah kita perlu hadapi dan jalani saja badai yang kita alami dalam hidup kita. Karena saya sangat yakin bahwa Yesus akan memberi kita kekuatan. Bukan hanya kekuatan, tetapi akan memberikan kita jalan keluar dalam hidup kita. Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap masalah saudara dan saya.
Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap pergumulan, bagi setiap permasalahan kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita sedang dalam posisi kalah. Hello, dengar baik-baik. Tuhan mampu memberikan kemenangan itu. Soalan saya, karena kita mau masuk dalam poin yang berikutnya, sebelum masuk poin yang berikutnya, soalan saya adalah, mengapakah murid Yesus ketakutan? Dikatakan tadi, mengapa kamu takut? Yang kedua, ayat yang kedua setelah Yesus berkata, mengapa kamu takut? Dia bilang begini, mengapa kamu kurang percaya? Kalau kita coba memahami persoalan Yesus ini kepada murid-muridnya, sebenarnya kita paham bahwa ternyata puncak ketakutan murid-murid Yesus ini tidak lain tidak bukan ialah karena ketidakpercayaan mereka, keraguan-raguan mereka. Kedua-dua soalan Yesus ini adalah bentuk soalan, tetapi sebenarnya sedang memberitahukan kepada kita bahwa murid-murid Yesus sedang ketakutan, dan puncak ketakutan mereka itu adalah karena mereka kurang percaya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya kurang percaya kepadanya, dan kita perlu paham prinsipnya di sini ialah tiada istilah kurang percaya atau separuh percaya. Sama ada kita percaya atau tidak percaya. Kurang percaya itu sama saja dengan tidak percaya. Dan hal ini disebabkan oleh keraguan dan kekhawatiran dalam hati murid-murid Yesus. Ketika mereka melihat badai yang melanda, ombak pun mungkin bergulung-gulung. Ketika mereka melihat masalah itu apa yang berlaku, keraguan mulai datang. Lalu apa mereka mulai mempersoalkan Yesus. Mereka mendapati bahwa Yesus tidur, tidak tahu pun situasi itu. Sama ada kita percaya atau tidak percaya, kurang percaya itu sama saja dengan tidak percaya. Kita perlu ingat itu. Dan hal ini disebabkan oleh apa? Keraguan dan kekhawatiran dalam hati murid-murid Yesus. Bagaimana kita tahu? Apa buktinya? Yang mereka ini tidak percaya, mereka ini ragu-ragu. Buktinya adalah karena murid-murid Yesus waktu itu tetap ketakutan dalam keadaan demikian, walaupun mereka tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka kurang percaya akan apa yang dapat Yesus lakukan jika mereka mengalami bahaya. Nah, kenapa kita boleh katakan mereka ini kurang percaya walaupun mereka tahu bahwa Yesus boleh melakukan mujizat? Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, di dalam Matius 8 ini, sebelum Matius 8 23 hingga 27 ini, kita lihat ya, dari Matius 8 1 sampai 20 lebih ini, tajuknya apa dia buat? Pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kulit. Matius 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kemudian selanjutnya tajuknya adalah Yesus menyembuhkan seorang hamba ketua askar Roma. Ya, di dalam ayat Matius 8 5 hingga 13. Kemudian ayat berikutnya, tajuk yang berikutnya, tajuknya adalah Yesus menyembuhkan banyak orang. Dari 14 sampailah yang ke-17. Nah, sebelum peristiwa, apa yang dikatakan kalau kita lihat kronologi ataupun rentetan cerita ini, sebelum peristiwa ada badai yang melanda, sebenarnya murid-muridnya sudah mengalami mujizat sebelum itu. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Murid-murid Yesus melihat bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Namun ketika mereka di atas perahu dan badai menerpa, ketika dalam perjalanan mereka mulai takut, mereka mulai lupa akan semua mujizat ini. Mereka lupa bukti-bukti keajaiban Tuhan ketika mereka di dalam perjalanan mau menyeberang. Dalam kehidupan kita, ketika kita sedang menjalani kehidupan kita, di masa lalu kita mungkin melihat banyak mujizat. Wow, kita memuji Tuhan.
Kita percaya kebaikan Tuhan. Kita yakin akan kemampuan Tuhan. Tetapi sebagaimana murid Yesus, sepanjang hari melihat mujizat, kemudian ketika mereka menyeberang dan ada badai yang melanda perahu mereka, mereka ragu-ragu dan takut. Banyak di antara kita, orang-orang percaya, di awal kehidupan kita, di awal kekristenan kita, kita berapi-api, kita bercakap tentang kasih Tuhan, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika sedang menjalani kehidupan kita dan kita mengalami banyak cabaran-cabaran, tanpa kita sadar, kita sedang meragui Tuhan. Kita melupakan apa yang sudah kita alami di belakang hidup kita. Murid-murid Yesus tetap ketakutan, walaupun sebelum peristiwa mereka dilanda badai, mereka sudah melihat banyak mujizat. Apa yang Tuhan tidak lakukan dalam hidup kita sebenarnya? Tiada. Selama kita hidup berjalan bersama Yesus, maka Dia akan menuntun kita, menopang hidup kita. Bahkan ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Dia tetap ada di samping kita. Roma 8 ayat 31 berkata begini, oleh itu, apakah yang kita boleh katakan? Apa yang boleh kita katakan sekarang tentang semua itu? Jika Allah berpihak kepada kita, siapa yang dapat melawan kita? Allah tidak menghalang anaknya mengalami penderitaan, tetapi mempersembahkan anaknya sebagai korban untuk kita semua. Jika Allah mengurniai anaknya sendiri, tidakkah Dia akan memberikan segala sesuatu yang lain? Kalau Tuhan sanggup mengaruniakan, Tuhan sanggup anaknya dikorbankan untuk pengampunan kita, dosa kita, untuk penyelamatan kita. Bukankah masalah badai ini masih terlalu kecil berbanding dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam pengorbanan Yesus? Mazmur 8:23 berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apa firman Tuhan bilang? Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya, karena Dia adalah Allah yang menyertai kita. Gada dan tongkatnya, itulah yang akan menghiburkan kita. Amin. Saya mendorong semua jemaat, perjalanan hidup yang bagaimanakah yang kita sedang alami hari-hari ini? Kekhawatiran apakah yang kita sedang alami dalam hidup kita? Ketakutan apa yang kita sedang alami? Dengar baik-baik, Dia adalah Allah yang menyertai kita, bukan hanya pada waktu senang kita, tetapi pada waktu kita sedang berhadapan dengan pergumulan hidup kita. Mari kita mempercayai Allah sepenuhnya dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan di dalam Tuhan Yesus kita tiada yang mustahil. Yesus sanggup menyerahkan nyawanya demi penebusan dan pengampunan kita, sehingga keselamatan diberikan cuma-cuma kepada kita. Bukankah Dia sanggup melakukan hal yang jauh lebih kecil dalam hidup kita ini? Amin. Saya sangat yakin Dia sanggup. Bukan hanya sanggup, tetapi Dia mau. Ketika Yesus berhadapan dengan seorang yang berpenyakit kusta, orang kusta itu bertanya kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Ketika orang kusta ini bertanya kepada Yesus, ayatnya mudah untuk kita pahami. Orang ini sangat yakin, orang yang berpenyakit kusta ini yakin bahwa
Yesus ada kemampuan untuk menyembuhkan penyakit itu, penyakit yang dia sudah alami cukup lama. Satu-satunya keraguan yang ada kepada orang yang berpenyakit kusta ini adalah dia tidak yakin kalau Tuhan Yesus mau. Dia tidak yakin kalau Tuhan sanggup memberikan belas kasihan itu kepadanya. Dia tidak yakin kalau Tuhan cukup bermurah hati untuk menyembuhkan dia. Masalah yang sedang berlaku waktu itu bukanlah kemampuan Tuhan menyembuhkan, tetapi orang ini meragui kebaikan Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan masih sanggup. Tidak ada keraguan, karena Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Kesimpulan, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada beberapa kesimpulan yang kita mau pikirkan, yang kita mau pertimbangkan supaya kita dapat menerima kebenaran ini sungguh-sungguh dalam hidup kita. Yang pertama, adakah situasi yang sedang melanda hidup kita saat ini membuat hidup kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, sehingga kita meragui kesanggupan Tuhan untuk menolong kita? Kalau iya, ayo jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita sudah dengar sebentar tadi. Dan mari kita mengizinkan kebenaran itu mengubah ketakutan dan kekhawatiran kita kepada tetap teguh dan percaya kepada kebaikan Tuhan. Percayalah sampai saat ini Tuhan tidak pernah hilang kendali dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kita, bukan kita lagi yang mengendali hidup kita melalui kekuatan kita sendiri. Dikendalikan oleh ketakutan, dikendalikan oleh kekhawatiran kita, dikendalikan oleh keraguan kita, ketidakpercayaan kita. Yang kedua, janganlah takut. Masalah COVID-19, masalah ekonomi, masalah politik yang mendatangkan kekhawatiran tidak akan pernah menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Kita boleh menyuarakan setakat yang kita mampu. Namun dengar baik-baik, yang paling penting di sini adalah marilah kita terus menantikan Tuhan untuk menolong kita. Yesaya 40:31 berkata begini, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Mereka akan berlari dan tidak lelah. Mereka akan berjalan dan tidak akan lemah. Yang ketiga, tetap percaya dengan kebaikan Tuhan. Filipi 1 ayat 6 berkata begini, aku yakin bahwa Allah yang sudah memulakan pekerjaan yang baik pada diri kamu akan meneruskannya sehingga selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Kita anak Tuhan dan gereja secara keseluruhan akan terus teruji sepanjang zaman. Hello. Kalau kita takut gereja terancam, kalau kita takut iman kita terancam, hidup kita terancam, dengar baik-baik. Yang paling penting yang perlu kita percaya adalah akhirnya percayalah bahwa pekerjaan Tuhan yang baik akan terlaksana dalam hidup kita, di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Itulah yang akan terlaksana sampailah pekerjaan Tuhan selesai. Dengar baik-baik. Roma 8:28. Kesimpulan yang keempat, kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia dan yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya. Keadaan yang kurang baik mungkin terjadi, tetapi percayalah ada tujuan kenapa hal itu terjadi. Sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita bukanlah takut dan khawatir, melainkan berdoa supaya jalan Tuhan terbuka bagi kita. Tuhan melakukan pekerjaannya tidak seperti yang kita pikir. Hikmat Allah melangkaui pemikiran manusia. Hikmat Allah melangkaui batas-batas pemikiran manusia.
Amin. Saya bawa kita semua berdoa. Allah Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana, tetapi kami yakin bahwa firman-Mu mengajar kami, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat, yang masih lagi sampai hari ini setia menyatakan kebaikan dalam hidup kami. Makanya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada siang hari ini, supaya firman-Mu tertanam dalam hidup kami, sehingga ada kekuatan yang baru yang tumbuh dalam iman kami. Kami semakin dewasa dan matang dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.